Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham FNB ini menarik, harga 400-an per lembar, valuasi PER hanya 5,65 kali, dan PBV 0,98 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu perusahaan yang cukup menarik di industri food and beverage. Salah satu pemegang saham mayoritasnya masih menjabat sebagai komisaris. Harga saham perusahaan ini hanya sekitar 400-an dengan valuasi yang masih menarik. Meski begitu, ada satu faktor yang perlu diwaspadai dari perusahaan ini karena berpotensi menimbulkan resiko yang cukup besar. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Panca Mitra Multi Perdana berdiri tahun 1997. Artinya, saat video ini dibuat, PMMP berusia sekitar 24 tahun. Perusahaan ini sudah cukup lama berdiri dengan usia 24 tahun. Meski pernah mengalami penurunan kondisi ekonomi saat resesi, tapi buktinya perusahaan masih bertahan. Tapi, apakah perusahaan masih bisa meningkatkan kinerjanya pada puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. PMMP punya aset $259 juta di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah $248 juta. Artinya, aset perusahaan naik $11 juta atau 4,44% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset $259 juta, perusahaan punya persediaan sebanyak $172 juta. Artinya, 66,41% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik $3 juta atau 1,78%. Selain persediaan, ada juga aset tetap. Dari total aset $259 juta, perusahaan punya aset tetap sebanyak $40 juta. Artinya, 15,44% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik $1 juta atau 2,56%. Kedua, liabilitas. PMMP punya liabilitas $188 juta sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah $183 juta. Artinya, hutang perusahaan naik $5 juta atau 2,73% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas $188 juta, perusahaan punya pinjaman bank jangka pendek sebanyak $156 juta. Artinya, 82,98% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman bank jangka pendek. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik $7 juta atau 4,70%. Selain pinjaman jangka pendek, ada juga utang usaha. Dari total liabilitas $188 juta, perusahaan punya utang usaha sebanyak $12,46 juta. Artinya, 6,63% total utang perusahaan berada dalam bentuk utang usaha. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun $0,44 juta atau 3,41%. Ketiga, ekuitas. PMMP punya ekuitas $70 juta sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka $64 juta, berarti ekuitas perusahaan naik $6 juta atau 9,38%. Nah, dari total ekuitas $70 juta, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan penggunaannya sebanyak $33 juta. Artinya, 47,14% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik $7 juta atau 26,92%. Keempat, pendapatan. PMMP punya pendapatan sebanyak $85,77 juta sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah $83,34 juta. Berarti pendapatan perusahaan naik $2,43 juta atau 2,92% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. PMMP punya biaya pokok penjualan sebanyak $67,23 juta. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah $66,6 juta.
Berarti biaya pokok pendapatan naik 0,63 juta dolar atau 0,95% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PMMP mampu menghasilkan laba sebanyak 6,14 juta dolar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 5,26 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 0,88 juta dolar atau 16,73% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PMMP punya ROE 17,34% dengan NPM 7,17%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 265%. Perusahaan punya rasio profitabilitas yang cukup baik meski tidak luar biasa. Hal itu karena laba perusahaan yang naik cukup besar di periode ini. Tapi PMMP punya rasio DER yang sangat besar, yang artinya resiko yang dihadapi juga akan lebih besar. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 5,65 kali dan PBV 0,98 kali. Perusahaan punya valuasi yang masih menarik meski tidak bisa dikatakan murah. PER hanya 5 kali karena laba yang naik 16%. Artinya, sebenarnya PER perusahaan lebih dari 5 kali jika mengacu pada kinerja tahun sebelumnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena persediaan dan piutang usaha yang mengalami peningkatan. Kedua, liabilitas naik karena adanya penambahan pinjaman bank jangka pendek. Ketiga, penambahan ekuitas berasal dari peningkatan saldo laba. Keempat, laba naik karena pendapatan operasional yang bertambah lebih banyak dibandingkan biaya. Kelima, rasio profitabilitas cukup baik, tapi hutang perusahaan ini sangat besar. Keenam, valuasi masih cukup menarik, meski tidak bisa dikatakan murah. Demikian analisa singkat saham PMMP berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Thank you.